Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan jenis-jenis pasar. Ada 4, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan monopolistik. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Ciri pertama dari pasar persaingan sempurna adalah banyaknya jumlah pembeli maupun penjual. Pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Ciri kedua dari pasar persaingan sempurna adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang dari penjual lain. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Ciri ketiga dari pasar persaingan sempurna adalah faktor produksi, seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang menghalangi baik kendala peraturan maupun kendala teknik. Keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Ciri keempat pasar persaingan sempurna adalah harga barang dan jasa benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Ciri kelima dari pasar persaingan sempurna adalah pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Karena itu, kelengkapan informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Ciri keenam dari pasar persaingan bebas adalah ada kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Tidak ada yang dapat menahannya. Seperti perusahaan juga bebas keluar dari pasar jika diinginkan. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Yang kedua, dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga terbentuk dari biaya rata-rata minimum sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Yang ketiga, persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar pesaing sempurna. 1. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. 2. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen, sehingga membatasi pilihan konsumen. 3. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial melakukan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Contoh pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli biasanya hanya ada produsen yang bisa menetapkan harga-harga produk. Membeli produk dari penjual tersebut
demi memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun harga yang dipatok oleh penjual itu tidak bisa membuat rugi. 2. Munculnya hambatan untuk bisa memasuki pasar perusahaan baru. Masalah atau hambatan ini bisa datang dari peraturan undang-undang, teknologi canggih, hingga modal besar yang harus dikeluarkan oleh penjual baru itu. Penjual di dalam pasar monopoli memiliki keuntungan untuk menetapkan sendiri harga yang diinginkannya, karena tidak tersedia barang substitusi dekat dari barang atau produk yang dijual oleh mereka. 4. Tidak memiliki barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak ketiga selain penjual yang terdapat di pasar monopoli itu sendiri. Biasanya konsumen terpaksa membeli barang tersebut meski dibanderol dengan harga yang mahal. 5. Kurva permintaan di dalam pasar sama dengan kurva permintaan yang terdapat atau sedang dihadapi oleh perusahaan monopoli. Kelebihan pasar monopoli mampu digunakan untuk melindungi hak kekayaan dari seorang individu dengan potensi melakukan pengembangan serta inovasi meskipun pada akhirnya nanti memang diperlukan dan dibutuhkan agar tetap laku di masyarakat. Pemerintah bisa terjun dalam peran sebagai pelindung sumber daya alam negara. Sesuatu yang sangat penting ini memang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara tempat mereka tinggal. Mampu menjaga kestabilan ekonomi dan efisien terhadap produk maupun jasa. Adanya perusahaan lain dengan menawarkan produk maupun jasa yang sama hanya akan membuat siklus ekonomi menjadi tidak stabil. Perusahaan yang menggunakan jenis monopoli tak perlu mengeluarkan banyak modal, khususnya untuk promosi, karena produk dan jasa yang ditawarkan dekat dengan masyarakat sudah pasti dibutuhkan. Kelebihan lain dari pasar monopoli adalah para penjual dengan bebas bisa menentukan harga dari produk atau jasa yang mereka tawarkan. Bisa ini dengan harga paling rendah atau harga paling tinggi sekalipun. Kekurangan pasar monopoli. Dalam pasar tak memiliki pilihan selain membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar monopoli. Dampaknya keuntungan terpusat pada perusahaan yang memang menggunakan metode ini dalam mengelola bisnis. Perusahaan dalam monopoli bisa saja menaikkan harga jual karena konsumen atau pembeli tidak bisa pindah ke perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kondisi ini tentu menguntungkan perusahaan tersebut. Adanya kemungkinan perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal dan efisien karena perusahaan dapat mengurangi maupun menetapkan harga jual, bahkan perusahaan tersebut mampu memanipulasi kelangkaan produk. Contoh pasar monopoli. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia terdiri dari perusahaan listrik milik negara, perusahaan air minum milik negara, perusahaan kereta api Indonesia, dan perusahaan LPG. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Ciri-ciri pasar oligopoli.
Harga antar produk hampir sama barang atau jasa yang di pasar oligopoli ini harganya tidak beda jauh atau bisa dibilang hampir sama. Maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen satu dengan produsen lainnya tidak jauh berbeda. Terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Pasar oligopoli baru bisa terwujud jika jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%. Dengan ciri-ciri ini akan memunculkan suatu persaingan dagang yang tidak sempurna karena produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama yang sudah dikenal oleh banyak orang. Produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Produsen biasanya hanya menjual satu produk saja. Dengan kata lain, barang atau produk yang satu dengan produk yang lain bisa saling menggantikan, sehingga konsumen tidak begitu sulit untuk mendapatkan produk yang homogen tersebut. Membutuhkan strategi pemasaran yang matang pada pasar ini sangat sedikit produk atau barang yang dihasilkan menjadi sedikit juga. Oleh karena itu, untuk para produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli, pasti harus memiliki suatu strategi pemasaran yang matang agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat untuk produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Kamu bisa memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi baru. Kekurangan pasar oligopoli. Produsen membutuhkan biaya dan promosi yang cukup besar. Cara ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti bahkan bertahan di sana. Sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Contoh pasar oligopoli. Yang pertama, industri semen. Yang kedua, industri rokok. Yang ketiga, jasa penerbangan. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Produsen atau ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tetapi barang atau produk yang dihasilkan setiap produsen memiliki karakter tersendiri yang membedakannya pada barang lainnya. Contohnya seperti sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Pasar monopolistik dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya itu pasar yang terorganisir secara baik. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu angka penjualan, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan. Kelebihan pasar monopolistik. 1. Jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik, dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. 2. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. 3. Konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk yang sesuai yang dicari konsumen. Kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik mempunyai persaingan yang
sangat ketat baik pada segi harga, kualitas maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. 2. Pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. 3. Diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Contoh pasar monopolistik. Hotel merupakan salah satu contoh pasar monopolistik yang menawarkan layanan serupa dengan sedikit variasi dalam harga dan tingkat kualitas. Indomaret juga termasuk contoh pasar monopolistik, dan ada toko-toko kecil lainnya seperti supermarket juga. Itu adalah salah satu contoh pasar monopolistik. Sekian slide presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.